Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa, akrab dipanggil Nisa, dari kelas MM6B Perilaku Konsumen, dengan NIM 1057211081123. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal saya, jadi jangan kemana-mana ya. Selamat menonton. Baik, bagian pertama itu ada identitas jurnal. Adapun judul artikel yaitu peran brand experience terhadap behavioral reality pada pengguna smartphone di Indonesia. Penulisnya yaitu Sandi Setiawan dan Unggul Kustiawan, yaitu Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Yang kedua yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Adapun latar belakangnya itu penelitian ini berangkat dari persaingan yang semakin ketat di industri smartphone, di mana produsen tidak lagi cukup hanya mengandalkan keunggulan fitur teknis, tetapi juga dituntut membangun pengalaman merek atau brand experience yang positif bagi konsumen. Penulis menyoroti pengguna smartphone di Kabupaten Tangerang, di sebuah wilayah dengan tingkat penetrasi internet dan urbanisasi yang tinggi, seperti konteks yang relevan yang mengamat bagaimana pengalaman terhadap merek dapat membentuk realitas perilaku atau behavioral reality. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh brand experience terhadap behavioral reality pengguna smartphone yang telah memiliki penghasilan sendiri pada kelompok generasi dan milenial, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi brand love, brand trust, dan brand satisfaction secara simultan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun alur penelitiannya itu ada 5. Yang pertama, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Kedua, menyusun dan menyebarkan kuesioner online atau Google Form. Ketiga, menentukan sampel dengan teknik purposive sampling dan mengumpulkan data 212 responden atau usia 20-50 tahun, berpenghasilan dan membeli smartphone dengan biaya sendiri. Keempat, menganalisis data menggunakan CB atau SE dengan Smart PLS 4.0, uji validitas dan reliabilitas. Dan yang kelima, menguji hipotesis, menarik kesimpulan dan memberikan implikasi penelitian. Selanjutnya yaitu ringkasan temuan atau hasil penelitian. Seluruh 9 hipotesis didukung data statistik. Adapun temuan utamanya yaitu pertama, brand experience berpengaruh positif terhadap brand love, brand trust, dan brand satisfaction. Yang kedua, brand love atau brand trust dan brand satisfaction masing-masing berpengaruh positif terhadap behavioral reality. Dari ketiga variabel tersebut memediasi hubungan antara brand experience dan behavioral reality. Dan yang terakhir itu brand experience tidak berpengaruh langsung terhadap behavioral reality, tetapi melalui brand love, brand trust, dan brand satisfaction. Selanjutnya yaitu ada analisis kritis. Adapun kelebihan dari penelitian tersebut, yang pertama, model komprehensif, yaitu menggabungkan 3 variabel mediasi sekaligus, yaitu brand love, brand trust, brand satisfaction. Gambaran lebih utuh dibanding penelitian terdahulu. Yang kedua yaitu prosedur transparan, yaitu uji validasi konversen, validitas diskriminan, reliabilitas konstruk hingga uji hipotesis disampaikan jelas atau mudah direplikasi. Yang terakhir yaitu temuan baru atau novelty, yaitu brand experience tidak berpengaruh langsung terhadap behavioral reality, membuka diskusi mekanisme efektif dan kognitif dan realitas merek. Ada beberapa kelemahan dari penelitian tersebut. Yang pertama, desain cross atau seksional, yaitu tidak menangkap dinamika realitas dari waktu ke waktu. Yang kedua, pengukuran self-report tanpa triangulasi data perilaku aktual atau rentan social discriminatory bias. Yang ketiga, brand trust lemah, penyebabnya kurang didalami penulis. Yang keempat, sampel hanya satu wilayah
yaitu Kabupaten Tangerang. Yaitu generalisasi perlu kehati-hatian. Yang kelima, komposisi responden timpang laki-laki 75% versus perempuan 25%. Dan yang terakhir yaitu variabel potensial lain yaitu brand commitment, customer engagement belum dimasukkan ke model. Selanjutnya ada relevansi dengan teori perilaku konsumen. Ada 3 yaitu pertama, teori sikap 3 komponen, itu pengalaman merek, kognifikan atau sensorik, atau sikap positif, brand love, brand trust, atau efektif, pembelian ulang dan rekomendasi konatif atau perilaku. Yang kedua, ekspektansi atau discount model, mediasi brand satisfaction memperkuat model, konfirmasi ekspektasi, kepuasan muncul saat pengalaman aktual memenuhi atau melampaui ekspektasi. Dan yang ketiga yaitu customer involvement atau brand attachment, yaitu dominasi jalur efektif menegaskan keputusan konsumen pada produk bernilai simbolis tinggi. Smartphone didorong ikatan emosional bukan semata rasional. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulannya yaitu ada 3. Yang pertama, brand experience berperan penting membentuk behavioral loyalty, namun sepenuhnya dimediasi oleh brand love, brand trust, dan brand satisfaction. Yang kedua yaitu implikasi. Perusahaan smartphone perlu merancang strategi yang tak hanya fokus fungsional produk, tapi juga ikatan emosional dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, strategi yaitu storytelling, merek, program ketertiban pelanggan, layanan purna jual yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi penelitian lanjutan. Pertama, perluas cakupan sampel di berbagai wilayah dan segmen pasar. Kedua, gunakan desain longitudinal untuk menangkap dinamika loyalitas. Ketiga, tambahkan variabel lain yaitu brand commitment, customer engagement. Dan yang terakhir, triangulasi data perspektifnya dengan data perilaku aktual, tomis riwayat pembelian ulang.